Semoga inilah keindahan di Indonesia ini, artinya kau terbuka. Ini seperti bukti ketika kita di single out, knockdown sebentar, kita bangkit, akhirnya sudah bisa. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan Partai Umat lolos verifikasi faktual perbaikan. Partai Umat dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Jadi kalau Partai Umat itu ya seperti di NTT misalkan, itu ada pengurusnya yang menyatakan buat surat pernyataan bahwa dirinya udah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan verifikasi faktual. Jadi kalau ada tujuan menggagalkan, ini narasinya siapa gitu loh, karena faktanya tidak begitu. Ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda bagi Indonesia karena tidak ada alasan. Udah lagi, Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Istana, Jokowi paling enak itu. Saya kira sudah terlalu overdosis yang terlontar. Iya, saya agak ngeri juga. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang. Tidak lolos, tuding ada kekuatan besar yang menjegal. Setelah lolos Verfak masih tetap menyerah. Tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu tidak lupakan. Jadi insya Allah kita mendukung, mudah-mudahan Presiden kita yang sekarang ini Pak Jokowi tanggal 20 Oktober tahun 2024 itu sudah selesai. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Di waktu sebelumnya dia sudah katakan tidak. Berkali-kali, 4 kali dia katakan tidak berminat 3 periode. Dia katakan bahwa dia akan mengikuti konstitusi. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang berkaitan dengan soal 3 periode. Sebelumnya, Amin sempat menuding ada pihak yang berupaya membuat Partai Umat tak bisa mengikuti pemilu 2024. Ia beralasan penjagalan sangat mungkin dilakukan karena selama ini Partai Umat kerap mengkritik pemerintah. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Itu sesuai dengan kesepakatan kita bernegara, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Itu bunyi Undang-Undang Dasar, independen. Pemerintah tidak ikut campur. Kan kita buka-bukaan data, dan hasil verifikasinya itu untuk keanggotaan ya, jumlah yang MS lebih banyak yang dalam catatannya KPU daripada catatannya Partai Umat. Jadi kalau ada tujuan menggagalkan, ini narasinya siapa gitu loh, karena faktanya tidak begitu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Peserta pemilu 2024 mengalami penambahan setelah Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual ulang. Dengan lolosnya Partai Umat, total ada 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh yang akan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Setelah dinyatakan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu 2024, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melontarkan pesan tajam kepada pemerintah. Pesan tajam tersebut ialah permintaan soal pemilu jangan ditunda dan jangan menambah masa jabatan menjadi 3 periode. Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya tidak tergoda dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Amin Rais menyebut, sejatinya Presiden Joko Widodo lengser menjadi kepala negara sekaligus pemerintahan pada 2024 bulan Oktober. Tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun masa jabatan itu juga lupakan, ungkap Amin Rais. Amin Rais yang juga mantan Ketua MPR RI itu menyatakan bakal mendukung seluruh kebijakan dan kinerja Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya sebagai Presiden RI hingga 2024.
Jadi insya Allah kita mendukung. Mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi, itu tanggal 20 Oktober 2024 itu sudah selesai purna tugas, kata Amin Rais. Amin Rais juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menunda rencana pemilu 2024 dan mematuhi konstitusi, di mana pemilu termasuk Pilpres diselenggarakan 5 tahun sekali. Mudah-mudahan, ini mesej saya kepada Presiden Jokowi. Mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau mundur, karena tidak ada alasan, kata Amin Rais. Tidak hanya menunda pemilu, Amin Rais juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak berupaya melanjutkan sebagai presiden meski hanya 2 tahun. Sebelumnya, memang Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais membuat pernyataan bahwa ada upaya penjegalan terhadap partainya untuk ikut pemilu 2024. Dia menduga ada kekuatan besar dari rezim penguasa politik yang berusaha menyingkirkan partainya pada pemilu 2024. Sehari sebelum pengumuman hasil verifikasi faktual partai oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Amin Rais mengaku telah mengantongi informasi bahwa partainya tidak lolos. Benar saja, saat diumumkan pada Rabu 14 Desember 2022. Dari 18 partai, 17 diantaranya lolos, hanya Partai Umat yang gagal verifikasi faktual. Partai Umat kemudian menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI pada Jumat 16 Desember. Setelah dilakukan mediasi oleh Bawaslu selama 2 hari, Senin dan Selasa kemarin, akhirnya lembaga tersebut sepakat mengadakan verifikasi ulang. Mendengar kabar tersebut, Amin Rais mengaku hampir menangis dalam hati. Masih ada harapan bagi partainya bangun dari upaya penjegalan. Partai Umat menjalani verifikasi faktual ulang pada 21 hingga 30 Desember. Saya hampir menangis dalam hati saat mendengar kabar dari perwakilan kami yang datang ke Bawaslu, ujar Amin Rais dalam konferensi pers secara daring 20 Desember 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi pernyataan yang disebut bahwa kekuatan besar yang mencegah. Dalam sebuah sambutan di HUT ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Jakarta 21 Desember. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden Istana Jokowi. Paling enak itu, paling mudah dan paling enak, kata Presiden Joko Widodo saat itu, di mana masih ramai tudingan penjegalan terhadap Partai Umat. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang ditudingnya melakukan penjegalan terhadap Partai Umat untuk mengikuti pemilu 2024. Adapun Amin Rais sempat menuding ada pihak yang berupaya membuat Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Ia beralasan penjegalan sangat mungkin dilakukan karena selama ini menurutnya Partai Umat kerap mengkritik pemerintah. Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024. Ucap Amin Rais dari tayangan YouTube Partai Umat Official 13 Desember. Partai Umat pun sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU pada Rabu 14 Desember. Keputusan itu ditentang oleh Partai Umat dan menempuh gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu kemudian meminta Partai Umat dan KPU melakukan mediasi. Akhirnya kedua pihak sepakat proses verifikasi partai ulang bakal diulang saat itu. Ditetapkannya Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024 membuat jumlah parpol peserta bertambah dari 17 menjadi 18 parpol. Dikutip dari detik.com, KPU RI menyatakan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Saat ini, Partai Umat memasuki tahapan verifikasi faktual. Ia lolos verifikasi administrasi, jadi prosesnya begini. Penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakukan apabila verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat. Ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik kepada wartawan Senin 26 Desember.
Verifikasi administrasi ulang Partai Umat di NTT dan Sulut dilakukan pada 23 hingga 24 Desember 2022. Pada 25 Desember, KPU melakukan penentuan sampel dalam verifikasi faktual. Kemarin sore, 25 Desember 2022, KPU telah melakukan penarikan sampel keanggotaan Partai Umat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DKPP RI dan Bawaslu RI di kantor KPU RI, kata Ida. Ida mengatakan KPU Kabupaten atau Kota di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat. Verifikasi faktual akan dilakukan selama 3 hari. Hari ini 26 hingga 28 Desember, KPU Kabupaten atau Kota 2 provinsi tersebut mulai melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat berdasarkan data keanggotaan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore, ujarnya. KPU awalnya menyatakan Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat tidak terima dan mengajukan permohonan gugatan ke Bawaslu. Setelah dilakukan mediasi, KPU dan Partai Umat sepakat melakukan verifikasi ulang dan kini dinyatakan lolos dari verifikasi faktual yang dilakukan ulang oleh KPU dan Partai Umat.